meskipun After Effects bukan program untuk membuat animasi 3 dimensi, namun di sini kita bisa membuat animasi yang memiliki karakteristik 3 dimensi. Dikatakan 3 dimensi karena memiliki sumbu X, Y, dan Z. Ya, di awal sudah saya ajari untuk menambahkan 3D layer dengan menggunakan layer kemudian 3D layer. Atau juga di sini kita bisa mengklik saja ya pada pilihan atau menu 3D layer ini. Ya, ini sama dengan layer kemudian 3D layer. Kalau kita lihat pada transformnya ya, ada tambahan orientation dan XYZ rotation. Ini kalau kita terapkan pada layer berupa gambar. Kemudian bagaimana kalau kita melakukannya pada teks? Nah, ternyata teks juga bisa kita buat menjadi 3D layer. Pada transformnya juga muncul tambahan yaitu orientation sumbu XYZ rotation. Nah, khusus layer juga ya, bisa digunakan animation, animate text, enable per karakter 3D. Kita lihat apa perbedaannya ya ketika kita menggunakan 3D layer biasa. Iya, aktifkan 3D layer, kemudian pilih animation, animate text, position. Maka akan muncul animator 1, ring selector 1, position. Nah, di sini hanya untuk sumbu X dan Y. Kalau kita menggunakan animator 1, namun pada transform ya sama, ada orientation, ada sumbu X, Y, Z. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan enable ya per karakter 3D. Kemudian dengan cara yang sama saya pilih position. Nah, pada ring selector position ya ada X, Y, dan Z. Bentuk perubahan yang terjadi pada teksnya pun juga berbeda. Namun di sini saya tidak mencari perbedaannya ya. Kalau ingin membuat animasi 3 dimensi, silahkan menggunakan cara-cara yang saya tunjukkan tadi. Mau menggunakan 3D layer atau menggunakan enable per karakter 3D. Baik, kita coba satu persatu. Nah, kita gunakan 3D layer. Nah, kita sama-sama ingin membuat animasi 3D per karakter. Ya. Gunakan animation, kemudian pilih posisi, pilih lagi rotasi. Nanti akan kita coba ya menggunakan cara yang sama namun dengan metode 3D layer dan enable per karakter. Nah, kita tahu bahwa ketika kita menggunakan 3D layer pada position hanya muncul ya sumbu X dan Y. Nah, sekarang kalau kita gunakan rotation ya, saya buat keyframe-nya dulu ya, kemudian saya geser. Nah, karena pada position hanya ada sumbu X dan Y ya, jadi perubahannya hanya seperti ini. Dan pada sumbu Y berikan nilai 63. Nah, jadi hasil animasinya ada seperti ini. Baik, sekarang akan saya modifikasi. Ya, seperti ini hasilnya. Dan sekarang kita coba cara yang kedua. Pilih enable per karakter dan position serta rotation.
kamu lihat di sini untuk position ada sumbu X, Y, dan Z. Baik ya, sekarang kita buat keyframe-nya. Namun sebelumnya, kalau tadi kita hanya bisa seperti ini, ya. Nah, di sini kita bisa membalik per karakter, ya. Ya, seperti ini. Pastikan pada detik ke-0, ya. Semuanya juga 0 nilainya, posisi dan rotasinya untuk masing-masing sumbu. Kemudian geser ke angka 2 detik. Nah, sekarang berikan nilai pada posisi dan rotasi. Dan inilah angka yang saya berikan. Pada intinya di sini terserah kamu memberikan angka berapa saja. Yang penting kamu tahu ketika kita memberikan angka pada posisi pada sumbu X, Y, Z, apa yang terjadi. Kemudian pada rotasi ya di sumbu X, Y, Z, apa yang terjadi. Dan saya pikir sampai di sini tidak ada masalah ya. Dan kita lanjutkan untuk ring selector dan animator group.